Guys, kita menang. Juara satu. Wey. Lagi mau ngapain nih, persiapan buat lomba? Ayo, buruan. Yang akan menyanyikan lagu wajib berdirilah teguh janganlah goyah dengan nada dasar yang telah disiapkan. Lagu pilihan Sahabat dalam Perutusan Kristus dengan nada dasar Do sama dengan S. Betul sekali.
ini keseruan kita selesai dari acara lomba. Tinggal dia pinjam jus dulu ya. Bensin dulu. Yakin. Anda bisa Yo. Guys, cantik dah kita. Berkat apa? Berkat make up berjam-jam. Usaha. Ya guys. Doainnya mudah-mudahan Apa? juara. Ya amin. Kita lagi nunggu. Kontrak manggung siap. Jangan lupa TikTok saya ya. Kita lagi melihat keseruan dari lomba. Nah, ini nih lombanya Gregory Agung. Oh, ternyata tadi di situ naik di kursi. Lagi rame. Tuh. Mana panggungnya, no? Yuk kita ke sini. Baru mau masuk sudah ganti. Nah, ini lingkungan saya. Kalau ini Orang Sumatera nyanyi lagu mau mere. Mau mere. yang pasti sih tadi aku ngerasa ada deg-degannya, tapi deg-degannya itu parah. Jadi harusnya sih deg-degan ada, tapi nggak boleh parah. Kalau biasanya kalau persiapan apa deg-degannya dikit, tapi untuk deg-degan Semuanya kelompok kor masih agak mikir. yang bagus nanti tambah nilai. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Dulu aku langsung juara ya. Nah, kami tadi sudah berdiskusi, maka kami akan menyampaikan PowerPoint masing-masing 1 sampai 2. Jadi tadi dari undian pertama sampai 8 saya akan menyebutkan satu ya. Nanti Pak Lukas menambahkan ya satu lagi dari Bu Sa. Dari saya itu tadi ketika mendengar dari undian 1 sampai 8 kan ada beberapa kriteria yang kita diberikan ya. Yang sering saya maknai lagu. Jadi tadi kan ada kalau kita baca kalimat biasanya di garis gitu ya, bukan soal ada nol atau ada titik, tapi di mana kita mesti ngambil nafas baru. Nah ini yang tadi saya masih menangkap beberapa dari lagu itu, hampir semua paduan suara tadi ada, walaupun tidak banyak, tapi di lagu-lagu wajibnya masih beberapa yang kedengaran. Kadang harus berhenti tanpa ada tanda nol, tapi berhenti. Kemudian 1/2-nya ini nanti akan ditambahkan sound system ya. Tadi memang kami awal-awal tuh berpikir, waduh, ini sangat mempengaruhi karena ada yang memang mungkin tidak latihan dulu dengan sound system, jadi ada yang memang kedengaran banget. Kita bicara soal balance suaranya dari sopran, alto, tenor, dan bass. Nah ini yang nanti tadi kedengaran ada yang kencang banget ya bagian ini. Mungkin yang menyanyi nggak sadar, tapi karena sound systemnya ya. Nah ini mungkin boleh kita nanti sebagai teknisnya bisa dibantu. Nanti akan ditambahkan oleh Pak Lukas. Oke, mengenai sound system, sebenarnya gini, setiap kali kita mau tampil, ya, usahakan jangan tampil seperti kami. Tadi datang, gojek-gojek di panggung, tiba-tiba tembak, ayo nyanyi, ya, jangan. Kalau misalnya kita mempersiapkan sesuatu dari lama, coba minta
atau panitia kalau misalnya mungkin panitianya kurang peka untuk menyediakan itu, pesertanya mungkin Mas panitia boleh nggak kami coba panggungnya, ya panggung itu harus diuji coba teman-teman, supaya apa? Karena kita nggak tahu di panggung itu suara kita seperti apa sih, ya. Terlepas kita akan pakai mikrofon atau tidak, ya harus ada cek sound, ya, dan cek panggung, dan itu penting sekali di performing art, di seni pertunjukan, ya, cek panggung. Terus kalau dari saya lihat muka-muka para peserta ini mungkin sudah latihan lama, sudah capek dan sudah malam, tegak. Ya. Menurut saya paduan suara itu adalah kesenian yang rumit. Harus pikirin volume suara, intonasi dan ketepatannya, blending, harus mendengarkan teman, melihat kondakan rumit. Banyak sekali faktor yang bisa bikin paduan suara kita akhirnya berkurang nilainya. Tapi akan lebih enak kalau dijalankan dengan hati yang nyaman, muka yang gembira. Ya, ada artikel psikologi yang bilang kalau misalnya kita tersenyum, ya, meskipun kita sedang tidak senang saat itu sedikit menambah emosi positif ke kepala kita. Mungkin itu bisa membantu tersenyum. Ya, mungkin kalau misalnya lagunya agak slow atau sedih, setidaknya tersenyum sebelum memulai lagu. Ya, itu dari saya. Dari lanjut. Karena tadi udah beberapa hal disampaikan oleh sir-sir yang sudah master ini, mungkin saya mau menyampaikan pesan dulu ya. Jadi pertama kali saya di sini, itu saya tuh kayak bocah gitu ya. Melihat para senior yang masih punya semangat bernyanyi itu sangat luar biasa, dan antusiasnya saya mengapresiasi. Jadi mari kita tepuk tangan untuk para penyanyi yang senior ini. Dengan semangat yang luar biasa itu juga mereka bisa menampilkan hasil latihan yang mungkin 1 bulan, 2 bulan yang lalu itu dengan baik. Jadi apapun yang sudah terjadi, itulah hal maksimal yang bisa kita lakukan dan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dan kalau dari saya sendiri, ini saya lumayan nulis-nulis gitu ya. Untuk ekspresi tadi sudah dibahas oleh para sir kita ini. Kemudian mungkin dari alat musik ya. Saya tadi mendengar ada mungkin beberapa, ada yang terlalu keras gitu, jadi volumenya dari penyanyinya kurang terdengar. Nah, sebaiknya di kesempatan yang akan datang itu kalau misalnya kita mengiringi penyanyi, itu penyanyi harus lebih keras gitu. Jadi kalau misalnya alat musiknya menggunakan sound system dan untuk penyanyinya tidak menggunakan sound system yang banyak gitu ya, lebih baik untuk alat musiknya diredam gitu supaya tidak tenggelam gitu, untuk vokalnya. Nah, kemudian tempo yang dibawakan secara keseluruhan tadi mungkin ada beberapa yang membawakannya dengan tempo yang tidak sesuai dengan partitur. Sebenarnya tanda tempo itu sangat menolong kita ya untuk penyanyi. Kalau misalnya tempo itu cepat, ada baiknya kita mengikuti dengan nyanyi dengan cepat. Kenapa? Supaya nafas kita itu nggak capek. Kalau misalnya kita nyanyinya terlalu lambat atau terlalu cepat, gitu. Jadi tempo standar itu menolong kita saat kita bernyanyi sebaiknya. Nah, jadi nanti di kesempatan yang akan datang bisa diperbaiki lagi. Kalau misalnya temponya 78, dicari di metronom berapa ya, 78 itu seberapa. Apakah terlalu cepat? Oh, harus dikurangi sedikit nih, gitu. Atau ditambahi sedikit lagi, gitu. Karena akan menolong penyanyi ya. Kalau misalnya dalam perjalanan itu tiba-tiba ngebut atau tiba-tiba melambat kan, nanti ngejar beatnya itu juga, gimana nih?
capek gitu. Jadi tadi beberapa frase itu yang seharusnya nadanya panjang itu jadi nggak maksimal. Terutama yang nada-nada legato itu yang saya dengar di tenor dan bass adalah si do dan reso kalau nggak salah di lagu wajib gitu ya. Nah itu ada legato yang seharusnya di nada terakhir itu dia masih powernya masih sama dengan nada yang pertama, tapi karena mungkin terlalu lambat atau terlalu cepat kurang nyampe. Nah sayang sekali, padahal itu legato itu tuh sangat indah kalau bisa dibunyikan dengan maksimal gitu. Jadi untuk tanda tempo perlu diperhatikan gitu. Dan juga untuk blending atau kesatuan suara, tadi saya mendengar juga ada beberapa grup yang soprannya itu tenggelam. Nah saat mempelajari lagu kita harus tahu nada utamanya ya, atau istilah musiknya itu cantus firmusnya gitu, siapa nih? Apakah sopran, apakah tenor, atau alto atau bass? Harus diperhatikan di situ. Dan yang menyanyikan nada utama itu ya harus yang paling terdengar. Jangan sampai tertutup oleh nada-nada pendukung yang lain. Misalnya tadi harusnya itu kan nada utamanya itu sopran, tapi tenornya itu terlalu keras gitu, mungkin terlalu bersemangat ya, bagus tapi harus diredam gitu, karena si pemeran utamanya adalah sopran. Jadi kita harus menyokong sopran supaya si sopran ini terlihat menonjol. Ibaratnya kalau kue tuh alto tenor tuh toppingnya gitu loh. Nah bassnya itu tempat kuenya. Nah si kuenya ini adalah sopran. Jadi si sopran ini harus yang paling terasa gitu ya, jangan sampai kalah sama topping-toppingnya gitu. Bukan berarti si topping ini nggak penting, nggak, semuanya penting, tapi kita harus melihat kapasitasnya gitu. Mana yang jadi nada utama, mana yang jadi basic dari akornya atau rootnya, terus mana yang menopang si nada utama ini dan basicnya gitu. Ibarat sebuah rumah tuh, bass tuh kayak pondasinya gitu. Nah sopran itu seperti atap, alto dan tenor itu seperti tiang-tiang yang menyangga, gitu kan, saling mendukung ya satu sama lain, seperti itu. Dan juga artikulasi. Nah, artikulasi terutama di huruf-huruf konsonan dan vokal, misalnya H, M, dan NG yang dibaca eng gitu ya. Itu tadi saya banyak mendengar kurang terdengar, misalnya Allah, usahakan Allah itu hanya itu terdengar jelas di bagian akhir. Tapi tadi ada yang Allah, gitu kan? Jadinya Allah itu apa ya? Allah, rumah, gitu, kasih, gitu. Jadi hanya terdengar jelas. Atau N, S, gitu. Dan pengucapan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan dengan double, misalnya Bapak itu kan BAPA, Bapak. Jadi harus diucapkan dengan jelas Bapak, bukan Bapak. Kalau Bapak jadinya BAPPA, bukan Bapak. Bapak ya, clear gitu. Dan misalnya kini juga tadi saya mendengar kini bukan kini, tapi KINNI gitu. Seharusnya kan kini, jadi artikulasi itu juga harus diperhatikan supaya bunyinya murni gitu. Iya. Sepertinya itu dari saya ya, panjang sekali. Terima kasih. Sudah ini mungkin dari Mister ada yang akan ditambahkan kembali. Saya silakan. Catatan saya belum keluar, disiplin mata ya, disiplin mata, lihat ke konduktor. Terus blending tadi sudah. Intinya teman-teman mendengar, saling mendengar satu sama lain, tidak hanya bernyanyi. Kita juga perlu mendengar untuk dapat balance itu di mana cantus firmus. Lalu sama saya mau komentari satu lagi, warna suara. Warna suara untuk paduan suara itu sebenarnya secara umum tidak beda jauh dengan nyanyi pop. Sebenarnya ya, bukan dibuat-buat bulat, bukan dibuat-buat gelap, tapi terang jelas dengan kualitas artikulasi yang juga jelas, seperti saya berbicara kepada Bapak Ibu sekalian sekarang ini. Ya, kenapa mesti seperti itu? Karena dengan seperti itu
artikulasi itu akan sangat terbantu pertama, kedua itu akan membuat kita semakin santai bernyanyi. Ya, kalau kita bikin suara Keuskupan Agung Jakarta sebagai persekutuan, sounds good, terdengar bagus. Tapi kalau saya nyanyi seperti itu susah di blend sebenarnya. Ya, susah untuk yang lain mengikuti kualitas suara saya. Ya, jadi usahakan senatural mungkin. Memang itu bukan proses yang mudah, tapi mulai mindsetnya seperti itu. Itu menurut saya. Pak Baran mungkin. Tadi sudah disinggung, saya mau sampaikan biasanya di akhir lagu dirigen selalu begini ya. Artinya kan diam ya. Ternyata tidak semua akhir itu dengan begini. Kalau nada terbuka misalnya kami, tidak mungkin kami langsung tutup mulut ya. Kami. Ada yang gini. Jadi hati-hati dengan yang akhir ya, huruf akhir. Ada yang ditutup mulutnya, ada yang tidak. Nah ini yang terakhir itu kami. Itu ya tambahan ya. Hal kecil tapi sering kita terlewatkan seolah-olah lagu selesai dengan begini. Akhir ada yang harus begini karena vokalnya. Itu tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Juri. Dipersilakan menempati tempat kembali ke meja juri. Berita acara lomba paduan suara HUT Gregorius Agung yang ke-11 bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 2 bulan September tahun 2023 pukul 21.29 waktu Indonesia Barat bertempat di Paroki Santo Gregorius Agung Kutabumi, Tangerang berdasarkan penilaian Dewan Juri yang terdiri dari 1. Julius Mara. 2. Lukas Otodoya Nazar. 3. Elisa Sirani Saputri. Yaswening. Ilakuri Selewon. Oke. Elisa Yaswening Saputri. Oke. Telah memutuskan wilayah-wilayah di bawah ini sebagai pemenang dalam ajang. Dulu di bawah. Ini lagi serius Mas Waris. Ya. Telah memutuskan wilayah-wilayah di bawah ini sebagai pemenang dalam ajang perlombaan paduan suara, yakni sebagai berikut. Saya akan bacakan urutan dari nomor peringkat 3. Mbak Esti aja. Oke. Ya. Ready friends? Jadi, Yes. Juara 3 dengan total nilai 3.071. 3.071. Itu juara 3. Pakai teka-teki nggak? Nggak ya? Ayo. Nomor undian 7. 7. Dari wilayah Benediktus. Ya. Siapa yang akan mewakili ke depan dari wilayah Benediktus? Silakan yang akan mewakili. Satu orang. Satu orang dari wilayah Benediktus ditunggu. Ditunggu kira-kira 5 detik. Come on, hurry up. Ya. Wadah. Selanjutnya, sambil menunggu ya dia. Sambil menunggu. Aku sudah nggak sabar. Juara 2 Juara 2 dengan total 3.088. 3.088. Kalau tadi 3.000. Juara 2 nomor undian 4. 4. Tepuk tangan. Dari wilayah Bernadette. Bernadette. Ya. Seleo saya. Seleo. Dus apa? Bersayang. Nah, Siapa yang mewakili? nomor undian 8. Hey.
juara 1. Juara 1 maju. Bapak silakan. Ya, juara 1 dari wilayah Bernardus, juara 2 dari Bernadette, juara 3 Benedictus. Romo, dipersilakan memberikan hadiah kepada juara 1. Juara 1 Romo. Wow. Untuk yang membagikan gambarnya. Tepuk tangan yang meriah. Makan. Terima kasih Romo Dias. Beli kostum. Terima kasih Romo Dias. Ya, selanjutnya foto bersama dulu Romo Dias. Ya. Juara 2, mohon disampaikan Ketua Panitia, Ketua Panitia lah. Bapak Fajar. Ya. Romo Dias nanti masih mendampingi untuk fotonya. Romo. The second winner. Kemudian Mbak Catur mohon naik ke atas. Mohon kesediaan dari Bapak Catur untuk memberikan kepada juara ketiga, the third winner, wilayah Benedictus. Dipersilakan Foto Bapak bersama Catur. dulu. Terima kasih Pak Catur. Foto bersama dulu. Dan silakan foto bersama. Ya. Foto bersama Pak Catur. Setelah ini nanti mohon Dewan Juri untuk foto bersama para pemenang. Hai guys, Masih ada di atas panggung. kita menang guys, Bernardus. Nggak disangka. Ibu boleh kanan Bu, maju. Ibu kanan Bu. Agak rapatan lagi yuk. Kita menang, juara 1.